Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang dampak ekonomi pariwisata dari penerapan kebijakan publik. Jadi studi kasus yang saya ambil dari pembahasan kali ini adalah dampak KTT ASEAN Summit 2023 bagi perekonomian pariwisata di Labuan Bajo. Sebelumnya yang terhormat kepada Miss Gratia Wiratalaksmi, saya, Febrianus Matumono, dengan NIM 225305054. Langsung saja kita mulai ke pembahasan yang di bagian pendahuluan yaitu menurut Nauca dalam Pasal 2010 halaman 39, kebijakan publik merupakan kewenangan pemerintah dalam pembuatan suatu kebijakan yang digunakan ke dalam peraturan hukum. Jadi, dalam konteks pariwisata, dengan kita menerapkan kebijakan publik yang tepat, maka industri pariwisata dapat memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Baik, saya akan mereview secara garis besar studi kasus dalam pembahasan saya kali ini yaitu KTT ASEAN Summit 2023 ke-42 Labuan Bajo. Perhelatan konferensi tingkat tinggi ke-42 ASEAN tak hanya menyambut delegasi dan para kepala negara dengan maksimal. Event internasional ini pun mampu menunjukkan budaya, kuliner, dan keindahan alam Labuan Bajo ke mata internasional. KTT ASEAN diharapkan mampu memperkuat integrasi ekonomi, memperkuat arsitektur kesehatan, pangan, energi, dan stabilitas keuangan, menjadikan ASEAN kawasan yang stabil serta memulihkan sektor parekraf. KTT ASEAN diyakini membawa dampak positif terhadap pariwisata di Labuan Bajo. Diperkirakan dapat 300 sampai 350 ribu kunjungan wisatawan mancanegara yang akan datang setelah gelaran KTT ASEAN ke-42 ASEAN 2023 ini. Poin berikutnya, kebijakan publik terkait pariwisata di Indonesia. Yang pertama yaitu pengembangan destinasi unggulan. Pemerintah berfokus mengembangkan destinasi-destinasi pariwisata unggulan seperti Bali, Danau Toba, Labuan Bajo, dan Kepulauan Riau melalui perbaikan infrastruktur dan fasilitas pendukung. Yang kedua, pemasaran destinasi global. Strategi promosi pariwisata Indonesia yang agresif di pasar internasional termasuk melalui pameran, red show, dan kampanye digital telah meningkatkan brand awareness Indonesia sebagai destinasi wisata. Yang ketiga, kemudahan investasi. Dengan berbagai insentif dan kemudahan perizinan telah diberikan untuk menarik investasi di sektor pariwisata, mendorong pertumbuhan hotel, restoran, dan industri terkait lainnya. Jadi, eh, terkait kasus KTT ASEAN Summit 2023 di Labuan Bajo, maka dengan hal tersebut dapat memberikan efek yang positif terhadap Labuan Bajo, yaitu dengan mengembangkan Labuan Bajo sebagai destinasi yang unggul dan juga mempersiapkan Labuan Bajo menjadi suatu destinasi yang terbaik yang dapat mumpuni di bidang pariwisata internasional. Dan tak lain juga Labuan Bajo dapat dipromosikan ke internasional dan juga dapat memberikan efek kepada lonjaknya jumlah kunjungan wisatawan yang berkunjung ke Labuan Bajo. Lalu, apa dampak ekonomi terhadap penerapan kebijakan publik di sektor pariwisata? Saya akan menjelaskan apa sih dampak ekonomi dari adanya KTT ASEAN di Labuan Bajo. Yang pertama yaitu keuntungannya bagi pariwisata adalah yaitu peningkatan pendapatan daerah melalui sektor pariwisata. Jadi poin pertamanya yaitu peningkatan jumlah kunjungan wisatawan. Dan yang kedua, pajak dan restribusi
pertumbuhan ekonomi lokal. Di kenaikan wisatawan di sini yaitu pengembangan destinasi wisata unggulan dan kampanye pemasaran yang efektif telah meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara ke berbagai daerah di Indonesia. Yang kedua, pajak dan restribusi meningkatnya jumlah wisatawan yang berdampak pada kenaikan penerimaan daerah dari pajak hotel, restoran, hiburan, dan restribusi lainnya. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi lokal yaitu dengan meningkatnya daya beli masyarakat, sektor-sektor ekonomi lokal seperti perdagangan, jasa, dan industri kreatif juga turut berkembang menambah kontribusi pariwisata terhadap pendapatan daerah. Yang kedua yaitu pertumbuhan industri penunjang pariwisata. Seiring dengan pengembangan destinasi wisata oleh pemerintah, berbagai sektor industri pendukung pariwisata juga mengalami pertumbuhan yang signifikan. Yang pertama yaitu di industri perhotelan. Dengan adanya jumlah kunjungan wisatawan, banyak investor lokal dan asing yang membangun hotel-hotel baru di berbagai destinasi wisata unggulan. Hal ini tidak hanya meningkatkan kapasitas akomodasi, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru di sektor perhotelan. Jadi dengan lonjaknya kunjungan wisatawan yang berkunjung ke Labuan Bajo, maka investor akan membangun hotel-hotel baru di Labuan Bajo. Maka hal tersebut dapat mengurangi pengangguran atau menciptakan lapangan baru di sektor pariwisata. Yang kedua yaitu di industri kuliner. Pertumbuhan pariwisata juga mendorong ekspansi restoran dan warung makan, baik lokal maupun internasional, untuk memenuhi permintaan wisatawan. Industri kuliner ini tidak hanya menyediakan makanan, tetapi juga menjadi bagian dari pengalaman wisata yang unik. Yang ketiga yaitu industri kreatif. Selain akomodasi dan kuliner, industri kreatif seperti kerajinan, seni pertunjukan, dan cenderamata juga tumbuh pesat untuk memenuhi kebutuhan wisatawan. Hal ini tidak hanya meningkatkan pendapatan, tapi juga melestarikan budaya lokal. Jadi, dengan adanya KTT ASEAN Summit di Labuan Bajo, eh, para industri kreatif di Labuan Bajo akan semakin berkembang. Contohnya, mereka menyediakan kain-kain tenun adat kain-kain tenun adat dan juga mereka menciptakan cenderamata. Hal ini dapat melestarikan budaya Manggarai itu sendiri dan juga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dengan menjual barang-barang tersebut. Yang ketiga, peningkatan kesempatan kerja di sektor pariwisata. Yang pertama, peningkatan kerja di industri perhotelan, yaitu dengan adanya pertumbuhan hotel dan ekonomi akomodasi telah menciptakan banyak peluang kerja di bidang perhotelan, mulai dari resepsionis, porter, housekeeping, hingga manajemen hotel. Yang kedua itu di industri kuliner, yaitu menyerap tenaga kerja baru seperti chef, pelayan, kasir, dan manajer manajer operasional. Yang berikutnya yaitu di pemandu wisata. Jadi di satu destinasi wisata tentunya membutuhkan seorang pemandu wisata yang dapat memberikan informasi kepada wisatawan yang berkunjung ke wisata destinasi wisata tersebut. Yang berikutnya itu industri kreatif, pertumbuhan pusat perbelanjaan, toko-toko cenderamata dan industri kreatif lainnya eh, telah menciptakan lapangan kerja baru di bidang penjualan, produksi dan desain. Nah, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tantangan dan kendala penerapan kebijakan publik di sektor pariwisata. Yaitu yang pertama, koordinasi pemangku kepentingan. Pengembangan sektor pariwisata melibatkan banyak pemangku kepentingan seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku industri, dan masyarakat. Koordinasi yang efektif di antara mereka menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan. Jadi dalam membuat suatu kebijakan pariwisata tidak hanya melibatkan suatu pemangku kepentingan saja, tetapi harus melibatkan beberapa kepentingan di mana hal tersebut dapat memberikan efek positif terhadap suatu kebijakan yang dibuat. Yang kedua yaitu kesiapan infrastruktur. Peningkatan jumlah wisatawan harus diimbangi dengan pengembangan infrastruktur yang memadai seperti transportasi, mobilitas, dan fasilitas pendukung lainnya.
Contohnya di Labuan Bajo sebelum adanya KTT ASEAN perlu adanya persiapan infrastruktur yang maksimal guna untuk mempersiapkan kedatangan wisatawan yang melonjak ke Labuan Bajo. Yang ketiga, dampak sosial budaya yaitu pertumbuhan pariwisata juga dapat membawa dampak sosial budaya yang perlu dikelola dengan baik seperti pergeseran gaya hidup, komodifikasi budaya, dan potensi konflik dengan masyarakat lokal. Jadi dampak sosial budaya di sini juga dapat kita rasakan di sebagian besar masyarakat, di mana terjadinya pergeseran budaya, Hmm, di mana yang sebelumnya eh, budaya lokalnya mulai dihilangkan atau mulai adanya perubahan akibat adanya pariwisata. Jadi kesimpulannya, kebijakan publik pariwisata di Indonesia memiliki dampak signifikan dalam pertumbuhan ekonomi, pengembangan daerah, pelestarian budaya dan alam, namun juga dapat menimbulkan tantangan terhadap lingkungan dengan peran aktif pemerintah dalam pengembangan kebijakan yang berkelanjutan dan inklusif. Pariwisata dapat menjadi motor penggerak pembangunan yang memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat dan melestarikan kekayaan alam serta budaya di Indonesia. Jadi kesimpulannya dari dampak ekonomi pariwisata terhadap kebijakan publik di Labuan Bajo yaitu dengan adanya KTT ASEAN di Labuan Bajo dapat memberikan efek yang positif terhadap perekonomian Labuan Bajo, yaitu dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan yang berkunjung ke Labuan Bajo serta meningkatnya penjualan-penjualan UMKM yang ada di Labuan Bajo. Maka hal tersebut dapat memberikan peningkatan kepada pemasukan daerah dan juga kepada masyarakat. Jadi ini adalah referensi dari pembahasan saya dan Eh, itulah hasil presentasi dari materi saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.